sebutkan bahwa mengadopsi teknologi baru berupa aplikasi MyDamri ya Bu. Nah, seberapa efisien Bu untuk menunjang produktivitas karyawan selama karyawan bekerja di rumah ataupun untuk absensi ketika dia masuk kantor? Kalau sekarang sih sangat berguna banget Mbak, justru sekarang kami lebih mudah untuk memantau productivity dari tim kita. Karena pelaporan itu terlaporkan secara online dan bisa langsung ke atasannya, atasan bisa langsung memantau. Kalau biasanya kan kita ada one on one, ada regular meeting, tapi dengan adanya aplikasi MyDamri ini ya, buat saya beberapa pekerjaan menjadi lebih mudah. Absensi yang biasanya kalau manual kan harus ditranslate dulu ke Excel, sekarang semua bisa online dan kita bisa langsung memantau kok tim ini nggak absen gitu, jadi bisa langsung kita call. Komunikasi kita menjadi lebih lancar karena bantuan teknologi ini ya, dan mau tidak mau semua orang menjadi terbiasa untuk mau menggunakan teknologi. Ya, kalau dulu kan nggak ada online ya, jadi absensi itu selalu pakai ke mesin absen dan lain sebagainya. Sekarang malah suka banyak protesnya, ini kok absen saya nggak hidup gitu. Jadinya buat saya artinya mereka juga punya ini ya, ada sesuatu yang mereka rasakan kepentingan dari absen secara online ini. Termasuk juga dalam pembagian kerja Mbak, pembagian kerja karena ada task list yang harus dikerjakan. Yang di rumah pun saya paham sekali tantangan di rumah, apalagi kalau yang ibu-ibu ya, dia kan harus mengurus anak, masak dan lain sebagainya. Tapi dengan aplikasi ini mau tidak mau mereka juga harus penuhi apa yang harus dilakukan dan mereka harus laporkan kan. Kalau nggak bisa absen gitu. Jadinya ya ya bukan mau tidak mau, mereka juga jadi punya kesadaran sendiri, kesadaran yang lebih lagi ya gitu untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Oke, nah tapi ke depannya adakah kemungkinan aplikasi tersebut akan terus digunakan walaupun COVID sudah tiada, Bu? Oh pasti, buat saya malah sekarang tim kami, tim di SDM sama tim di IT sedang memikirkan langkah selanjutnya. Ini kan kalau memang ini sudah baik, kenapa nggak kita gunakan? Buat saya ini sangat baik, itu sangat membantu dalam mengadakan perubahan cara kita bekerja ya Mbak ya. Banyak sekali cara bekerja yang tadi sangat yang istilahnya konvensional, harus ketemu dan lain sekali menjadi lebih cepat. Dan apalagi dalam pekerjaan seperti ini kita akan menggatukkan ya beberapa macam aplikasi lainnya dalam sistem ini, sehingga kita punya satu sistem yang menyeluruh. Kita mulai menggatukkan sistem rekrutmen Pak, karena rekrutmen juga sekarang kita nggak bisa tatap muka kan. Jadi kita lakukan secara online dan nantinya ini juga akan kita gabungkan dengan sistem performance management yang kita punya. Jadi ini betul-betul menurut saya sesuatu yang terobosan, yang bukan terobosan lagi ya, satu perubahan yang akhirnya dijalankan bersama-sama oleh pesertanya. Dan itu sangat baik menurut saya. Kalau dulu kan pokoknya pakai sistem ini kita belajar gitu. Kalau sekarang orang mau tidak mau harus menggunakannya. Dan intinya kan kalau menurut saya ini perubahan perilaku ini yang berjalan dan kita harus jalani sama-sama, itu penting sekali. Oke, nah Ibu terkait dengan kendaraan Bu, adakah inovasi atau terobosan baru terkait untuk menjamin keselamatan dan keamanan penumpang di kendaraan Bu? Kalau nggak salah kan pasang ion plasma cluster ya Bu? Ada ya. Nah, itu di awal memang kami seperti tadi dibilangkan semua protokol kita lakukan, protokol kebersihan, protokol menjaga jarak di dalam kendaraan, lalu kepada pelanggannya bagaimana mereka harus di tempat tunggu, ruang tunggu dan lain sebagainya. Tapi tim teknik kami berpikir lebih jadi cepat lagi. Kalau Mbak mungkin pernah dengar yang namanya Bisehat ya, kita pernah mengeluarkan ada artikelnya Bisehat, itu sesuatu yang menurut saya kita persiapkan untuk kebutuhan pelanggan kita. Lalu kita juga menambahkan dengan filter khusus, jadi penumpang pun tetap nyaman. Selain protokol-protokol lainnya ya Mbak, dari mulai mengukur suhu tubuh sebelum datang dan awalnya kita juga harus melengkapi dengan surat-surat kesehatan. Tapi terus sekarang kan surat kesehatan boleh tidak, jadi tetap kita juga dari beberapa tempat masih sih Mbak. Jadi kalau yang membutuhkan surat keterangan sehat itu juga tetap kita mintakan.
Intinya kami akan mengikuti semua aturan yang ada, dan walaupun aturan yang ada itu membolehkan 85% load factor atau diisi untuk daerah-daerah tertentu, kami tetapkan tetap di 50 Mbak, 50% maksimum untuk yang bisa diangkut dalam satu kendaraan. Selain melengkapi dengan filter-filter yang diperlukan dan tetap menjalankan protokol yang diperlukan. Pengemudi harus pakai face shield, sarung tangan, dan kalau untuk angkutan-angkutan yang khusus, karena kami juga melayani angkutan untuk tenaga medis, angkutan untuk karyawan, dan lain sebagainya, antar jemput karyawan, itu mereka khusus. Kalau untuk yang medis, pakai APD yang diganti setiap hari. Lalu protokol itu lebih ketat lagi, karena dari ambilnya di mana, diturunkannya di mana, itu lebih ketat lagi, Mbak. Oke. Nah, Ibu, jika ditemukan misalkan supirnya ini agak nakal ya Bu, misalkan di tengah jalan atau keluar dari Jakarta itu dia menaikkan penumpang lagi, jadi isi bus tidak 50% melainkan lebih. Itu saya sempat di transportasi lain itu ada kasus seperti itu. Kalau Damri sendiri Bu, tindakan seperti itu bagaimana? Adakah SOP yang dilakukan untuk pengemudi nakal tersebut Bu? Kalau ada pelanggaran pasti kita akan tindak sesuai dengan kesalahannya. Tapi kan di kendaraan kami itu agak sulit mungkin orang untuk melakukan itu, karena ada GPS, kita punya GPS, ada kamera, dan kami ada titik-titik di mana rute-rute itu dicek ya. Jadi rasanya agak sulit kalau mereka mau nakal ya. Karena kontrolnya berlapis Mbak, jadi tidak hanya kontrol, dan kita pembeliannya kan juga sekarang sudah banyak yang online. Nah, jadi udah nggak bisa lari kalau kayak gitu. Kalaupun mereka lari pasti ketangkep di titik yang selanjutnya gitu, dan ada titik-titik pemeriksaan, lalu ada kamera, jadinya mudah-mudahan sih enggak. Nah, tapi pun kalau ada, kan aturan perusahaan mengenai pelanggaran juga sudah ada, jadi ya kita lakukan, kita perlakukan sesuai dengan pelanggarannya Mbak.